Ustadz mohon tanya, silahkan. Beberapa hari ini kan saya sering kelewat waktu untuk sholat taubat dan sholat tahajud. Saya hanya sholat qobliyah subuh di rumah, terus subuhnya di masjid. Itu gimana Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kekuatan istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaan Bapak, jawabannya adalah jika beberapa hari ini Bapak tidak melaksanakan sholat tahajud dan tidak melaksanakan sholat taubat, itu tidak berdosa. Karena sholat tahajud dan sholat taubat itu adalah sunnah. Tapi walaupun sunnah, sangat disayangkan jika kita tidak melaksanakan tahajud dan sholat taubat karena pahalanya sangat besar. Dan keutamaan sholat tahajud dan sholat taubat itu sangatlah luar biasa, apalagi jika dilaksanakan di sepertiga malam. Tapi terkait dengan masalah sholat sunnah taubat, yang mana maksud dan tujuan kita adalah ingin diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali caranya agar kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya melaksanakan sholat taubat, tapi bisa dengan cara memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian untuk sholat tahajudnya, ketika kita sudah istiqomah di dalam menjalankan sholat sunnah tahajud, ulama berpendapat, kalau kita sudah istiqomah di dalam menjalankan sholat sunnah tahajud, kemudian di satu hari kita tidak melaksanakan tahajud karena kelelahan, karena uzur, atau karena kita sakit, maka pahala sholat tahajud bagi orang yang sudah istiqomah menjalankannya, itu akan tetap didapatkan. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat boleh mengkodok sholat tahajud setelah sholat subuh jika memang sudah terbiasa melaksanakan sholat tahajudnya setiap malam. Itu saking dianjurkannya sholat tahajud oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kemuliaan yang akan kita dapatkan, begitu besar pahala yang akan kita dapatkan ketika melaksanakan sholat sunnah tahajud. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, saya melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuhnya di rumah, kemudian melaksanakan sholat subuhnya di masjid. Justru itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla sholati subhi fi baiti, bahwasanya Rasul, kata Aisyah, selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh itu di rumahku sebelum dia melaksanakan sholat subuh ke masjid. Jadi kesimpulannya, sholat sunnah qobliyah subuh yang dilaksanakan di rumah justru itulah yang sunnah dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dengan satu catatan, kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuhnya di rumah itu tidak tertinggal sholat berjamaah subuhnya di masjid. Ya, jika misalkan waktunya mepet, ketika kita melaksanakan qobliyah subuhnya di rumah, lalu kemudian kita akan tertinggal sholat berjamaah di masjid, maka lebih baik sholat qobliyah subuhnya di masjid saja. Sampai di sini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.